Mobil berplat nomor RI 36 yang viral di media sosial ternyata dimiliki utusan khusus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad. Hal itu terungkap berdasarkan keterangan klarifikasi dari Raffi Ahmad. Sebuah video viral di media sosial X terkait mobil dengan plat nomor RI 36 yang memperlihatkan aksi patroli pengawalan atau patwal arogan saat melakukan pengawalan. Dalam video yang beredar, patwal polisi menunjuk-nunjuk taksi di Jalan Sudirman Tamrin. Diketahui mobil itu ternyata milik utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad. Menurutnya saat kejadian, Raffi Ahmad membenarkan mobil itu digunakannya. Namun pada saat kejadian, Raffi sedang tidak berada di dalam mobil karena pada saat itu mobil berplat RI 36 sedang dalam menjemput Raffi untuk menuju agenda rapat berikutnya. Raffi pun menjelaskan kronologi kejadian secara singkat yang menyatakan di depan taksi itu ada truk berhenti sehingga taksi mengambil jalur sebelah kanan dan hampir menyerempet mobil di jalur itu. Kemudian petugas patwal yang melihat hal ini khawatir akan menimbulkan kemacetan karena lalu lintas sedang lumayan padat dan langsung menegur pengemudi taksi dengan bicara dan menunjuk dengan maksud memperingatkan dengan gestur tangan yang terlihat di video. Jika tidak ada narasi arogan seperti yang tersebar di media sosial, personel yang bersangkutan juga sudah dievaluasi oleh instansi kepolisian dan akan terus dibina agar lebih baik lagi. Raffi Ahmad mengklarifikasi terkait mobil dengan plat nomor RI 36 yang memperlihatkan aksi patroli pengawalan atau patwal arogan saat melakukan pengawalan. Kemarin RI 36 itu, ya. Itu mobil AA. Iya betul, itu mobil saya. Jadi memang kemarin posisinya. Kemarin posisinya ada AA di dalam atau gimana Kak? Ya, jadi saya lagi meeting. Jadi itu AA nggak ada di dalam mobil gitu ya maksudnya? Ya, jadi kemarin kita lagi meeting ke sana sini. Itu mobilnya lagi. Kebakaran hebat terjadi di kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar, tepatnya di Jalan Anggrek, Kelurahan Paropo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Api meludeskan seluruh ruangan yang ada di gedung kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar ini. Sejumlah berkas penting yang berada di ruangan juga tak dapat diselamatkan. Dugaan sementara api berasal dari salah satu ruangan gedung yang ada di bagian belakang kantor, sekitar pukul 2:39 waktu Indonesia Tengah. Saya lihat ini gedung, kalau kita lihat bahwa aula ini sudah habis, yang jelasnya bahwa barang-barang yang ada di dalam belum bisa kita inventarisir apa-apa yang rusak. Yang pasti bahwa ini masih dalam proses pemadaman. Pak, ini kan kejadian yang dini hari, ada di Satpam yang menjaga? Satpam ada. Setelah proses pemadaman oleh Dinas Damkar Kota Makassar, Polsek Panakukang akan melakukan identifikasi penyebab kebakaran yang melibatkan Lab 4 untuk dapat mengetahui pasti penyebab kebakaran. Dari Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Mendekati rumah. Pel aku di TKP nah, di samping Daihatsu gangnya nah, lakasin nah. Parak lagi kena sini nah. TKP. Kebakaran hebat menghanguskan 3 minibus di Jalan Cirikriwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ini dari pemadam BPBD, rekan-rekan sudah merapat di TKP. Dalam rekaman video terlihat deretan minibus yang sedang dalam perbaikan di dalam bengkel hangus terbakar. Peristiwa membuat warga panik karena khawatir api yang terus membesar akan merembet ke lokasi lainnya di sekitar TKP. Tim damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman dengan mengerahkan sejumlah mobil damkar milik Pemkot Palangkaraya, BPBD, Dinas Kehutanan, serta dibantu relawan. Api akhirnya berhasil padam setelah 1 jam. Menurut keterangan saya itu yang terbakar adalah kijang jantan itu, yang pertama. Baru merembet ke RGX itu, baru ke teraga itu lagi. itu. Apakah ada dugaan ada bensin di dalamnya Pak? Kalau dari bau iya sih, tetapi kan apakah itu dari tangki BBM ini kita nggak tahu. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dan telah meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.
Kebakaran menimpa Sekolah Menengah Kejuruan Karya Guna yang berada di Jalan Manggarai Utara 1 Tebet, Jakarta Selatan dini hari tadi. Petugas bersama warga berusaha memadamkan api yang berkobar di ruangan sekolah. Guna memadamkan api, sebagian kaca ruangan terpaksa dipecahkan. Dugaan sementara kebakaran akibat terjadinya korsleting listrik. Kobaran api membuat 2 ruangan yakni elektro dan teknik komputer ludes terbakar. Petugas mengerahkan 21 unit damkar dan api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam kasus kebakaran ini tengah ditangani pihak Polsek Tebet, Jakarta Selatan. Habis sholat, terus saya cium bau asap dari ruang elektro dan saya langsung kira saya lihat tuh kira saya petasan atau apa, ternyata tiba-tiba malah kebakaran korsleting listrik. Saya juga kurang paham banget soalnya pas itu saya kaget soalnya pukul setengah 1 pagi, jadi saya agak linglung. Takut dihakimi usai aksinya membobol 1 unit sepeda motor dipergoki warga, seorang pelaku curanmor nekat bersembunyi di dalam kamar mandi. Evakuasi pelaku oleh petugas dari amukan massa berlangsung dramatis. Pria pelaku curanmor ini berlari kencang di sebuah gang sempit permukiman padat penduduk di Sawah Besar, Jakarta Pusat saat dikejar sejumlah warga. Takut tertangkap dan dihajar warga, pelaku masuk ke sebuah rumah dan bersembunyi di dalam kamar mandi. Meski warga sempat terkecoh, namun aksi persembunyian pelaku rupanya diketahui sejumlah emak-emak yang tengah nongkrong di samping rumah. Khawatir pelaku membawa senjata, warga kemudian memanggil petugas Babinsa untuk mengevakuasi pelaku dari dalam kamar mandi. Emosi warga pun tak terbendung dan ikut merangsek masuk ke dalam rumah lantaran pelaku mengunci diri di kamar mandi. Pelaku sempat membuka baju dan meletakkannya di kamar mandi serta membuang barang bukti berupa kunci letter T, magnet dan alat tambahan lainnya di dapur. Diketok sama dia, siapa di dalam gitu kan. Tapi nggak ada suara sautannya, ada cuma air serok gitu. Saya pikir dia nggak nyautin, kan berarti bukan tukang teknisi wifi nih ya, karena saya kenal suaranya dia nggak nyautin, berarti dia nih. Ya udah, akhirnya ya udah deh. Gimana tuh? Udah deh, gue keluar deh. Takutnya nanti dia bawa senjata, ntar gue lagi yang kena, katanya. Udah kita keluar, di sini udah kumpul semua orang. Akhirnya nggak lama Pak Bimas datang, masuk ke dalam. Ternyata memang betul langsung diamanin. Untuk mencegah aksi main hakim sendiri, pelaku digiring ke Mapolsek Sawah Besar untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang mama berhasil menggagalkan aksi curanmor di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku sempat mencoba membawa kabur motor incaran, namun aksinya ini gagal usai diteriaki dan dikejar emak-emak pemilik motor. Inilah rekaman CCTV saat 2 pelaku curanmor beraksi di Jalan Asem, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Salah seorang pelaku menggunakan sepeda motor menuju rekannya yang tengah mendorong kabur sepeda motor curiannya dalam kondisi mati mesin. Usai 50 meter mendorong, aksi pelaku dipergoki pemilik yang melintas. Korban seorang emak-emak langsung berteriak hingga mengundang perhatian warga. Merasa terancam, pelaku langsung membuang motor curian dan melarikan diri. Diketahui, sepeda motor memang biasa terparkir di depan rumah dan tak khawatir karena dalam kondisi rusak. Sepeda motor sudah 2 kali menjadi incaran maling, namun tak berhasil digasak karena selalu kepergok sang pemilik. Pas di pengkolan sana, kok ada orang yang bawa, aku tegur, kata dia mau isi bensin. Langsung aku putar balik, udah jauh. Langsung aku teriakin aja, udah nggak ada orang, sendirian di sana. Jadi pas aku teriakin dia agak jauh, langsung dibuang sama dia. Pemilik sepeda motor berharap pihak kepolisian sektor Kebonjeruk rutin berpatroli karena lokasi ini selalu sepi dan rawan aksi curanmor.
Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang pria nyaris dihakimi massa di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Aksi tersebut diduga karena pelaku melakukan pemalakan terhadap sopir angkot. Seorang pria diamuk massa lantaran diketahui memaksa minta jatah uang kepada sopir angkot dengan membawa senjata tajam. Berdasarkan penelusuran, kejadian tersebut terjadi di Pasar Batu Jajar, Desa Galanggang, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Permasalahan awalnya, pelaku meminta uang pada sopir angkot di kawasan terminal Alun-Alun Cililin. Namun korban tidak menerima dan kejadian permalakannya pun sudah lama dikarenakan masih ada denda. Akhirnya preman tersebut didatangi para sopir angkot. Kemudian pelaku diteriaki maling hingga akhirnya diamuk massa. Teman itu minta uang ke angkot ya, ke supir angkot. Supir angkotnya itu nggak terima gitu, mungkin dikejar-kejar. Tapi udah lama, bukan hari itu kejadiannya. Kejadian malaknya gitu ya. Ada dendam gitulah. Nah, gitu pas kita tanya orangnya itu yang kedua-duanya kita tanya juga gitu kan. Nah, gimana sih permasalahan seperti apa? Dia sudah minta uang, cuman bukan hari itu kejadian minta uangnya. Jadi kayak ada dendam gitulah. Nah itu akhirnya si preman itu kesini atau gimana Pak? Lagi nongkrong, mungkin dia lagi nongkrong sama temannya di sana. Nah pas lagi nongkrong adalah si supir angkot itu lewat, langsung dia ngejar. Itu untuk supir angkot datang sendiri atau sama rekannya Pak? Kalau saya lihat 4 orang. Pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan atas aksi yang dilakukannya. Namun penanganan kasus tersebut diserahkan ke Polsek Cililin yang menjadi tempat kejadian. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Aksi siswa sekolah di Jember, Jawa Timur naik rakit bambu yang ditopang manusia untuk menyeberang sungai menuju sekolah viral. Aksi ekstrim terpaksa dilakukan para siswa lantaran jembatan di sungai tersebut hancur setelah diterjang banjir. Inilah video viral yang memperlihatkan anak-anak sekolah di Desa Sanenrejo dan Mulyorejo menyeberang sungai menggunakan rakit bambu yang ditopang beberapa orang di bawahnya. Tak hanya anak-anak sekolah, kendaraan roda 2 juga menyeberang sungai Sanenrejo menggunakan rakit manusia. Penggunaan rakit merupakan salah satu cara agar akses kedua desa tersebut dapat dilalui. Aksi ekstrim ini terpaksa dilakukan lantaran jembatan di sungai ini hancur setelah diterjang banjir. Banjirnya itu sehari satu malam, ketinggian level itu di bendungan sekitar 145, sehingga jembatan itu. Kini warga mulai gotong royong membuat jembatan darurat agar akses dua desa ini kembali berjalan normal. Jembatan yang hancur berada di kawasan TNMB dan Perhutani. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.